Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya, Delvan Triwanti. Sebelum saya lanjut, saya ingin menyampaikan mohon maaf, jangan gagal fokus dengan mata saya, karena mata saya memang lagi sakit teman-teman. Tapi tidak masalah, saya masih tetap semangat untuk berbagi tips kepada teman-teman semuanya. Oh iya, sebelum saya lanjut, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwasanya ini semua berdasarkan pengalaman saya. Karena sebelum saya masuk ke dunia perkuliahan pun, saya melakukan yang namanya riset, pencarian, dan mencari tips bagaimana caranya agar saya tidak masuk ke kategori mahasiswi yang salah jurusan, begitu teman-teman. Sehingga saya ingin berbagi kepada teman-teman bagaimana tips untuk mencari tahu jurusan yang sesuai dengan keinginan kita. Selamat menonton. Langsung saja tips yang pertama, yaitu tentukan tujuan hidup kamu. Iya teman-teman, tentukan tujuan hidup kamu. Karena setelah kita mengetahui apa tujuan kita, kita akan lebih mudah mengambil sebuah keputusan. Begitu teman-teman. Kita ambil dari segi dunia pekerjaan teman-teman. Walaupun memang tidak semuanya mahasiswa-mahasiswi setelah menyelesaikan perkuliahan ingin kerja, tapi setidaknya kita ambil dari sisi dunia pekerjaan. Sebelum kita mengambil keputusan, kita harus tahu dong kita ingin hasil yang seperti apa, sehingga kita harus mengetahui setelah menyelesaikan perkuliahan, dunia pekerjaan apa yang kita inginkan. Begitu teman-teman. Contoh, jika teman-teman menginginkan dunia pekerjaan di bidang kesehatan, berarti teman-teman tahu dong di mana jurusan yang tepat. Jika teman-teman menginginkan dunia pekerjaan yang bergaul dengan masyarakat, yang bergaul dengan anak-anak, teman-teman tahu dong di mana jurusannya. Atau contoh lain, jika teman-teman menginginkan dunia pekerjaan di bidang entertain atau entertainment, teman-teman harus atau tahu dong jurusannya di mana, begitu teman-teman. Itu tips yang pertama. Karena setelah kita mengetahui dunia pekerjaan yang kita inginkan, maka akan mempermudah kita mengambil keputusan nih. Jadi, bagaimana caranya atau jurusan apa nih yang sesuai agar kita sampai di tujuan ini, atau agar sampai kita di dunia pekerjaan yang kita inginkan. Begitu teman-teman. Itu tips yang pertama. Kita masuk tips yang kedua. Tips yang kedua yaitu cari tahu skill yang kita miliki. Ini sangat berkaitan teman-teman, karena kita ingin masuk ke dunia pekerjaan yang kita inginkan, kita harus memiliki yang namanya skill. Jadi kita harus tahu nih, skill kita sebenarnya di mana. Jadi teman-teman bisa cari tahu sebelumnya skill teman-teman itu di mana sebelum mengambil keputusan teman-teman. Contoh, skill teman-teman di bidang acting, skill teman-teman di mungkin berdagang, menjadi pengusaha, maksudnya intinya suka di bidang yang namanya bisnis. Atau teman-teman memiliki skill berbicara yang baik dan segala macamnya, berarti reporter atau mungkin penyiar radio dan lain sebagainya. Jadi teman-teman harus tahu skill teman-teman itu di mana. Jadi ini juga mempermudah teman-teman mewujudkan impian teman-teman atau menemukan jurusan yang teman-teman inginkan, begitu teman-teman. Maaf teman-teman, saya sedikit gagal fokus karena ada yang lewat. Oke, kita masuk ke tips yang ketiga. Tips yang ketiga yaitu tentukan bakat dan minat kamu. Begini teman-teman. Di antara ketiga dari tips ini saling berkaitan teman-teman. Setelah kita mencari tahu apa yang kita inginkan di hidup nantinya, kita mencari tahu skill kita di mana, kita harus tahu juga bakat dan minat kita teman-teman. Begitu teman-teman. Setelah kita mengetahui bakat dan minat kita, akan mempermudahkan kita melanjutkan tips berikutnya. Cara nantinya teman-teman, setelah video ini insya Allah akan secepatnya saya buatkan video bagaimana menentukan skill dan bakat dan minat kita teman-teman. Sebelum itu kita lanjut dulu ke tips yang berikutnya. Tips yang keempat yaitu pencarian informasi tentang jurusan teman-teman. Jadi begini teman-teman, setelah kita mengetahui ketiga tips ini, tentunya kita sudah mendapatkan dong satu atau dua jurusan yang sesuai dengan ketiganya. Maksud saya di sini adalah setelah tahu tujuan hidup, setelah tahu bakat minat, setelah tahu skill,
tentunya teman-teman sudah tahu nih ke arah mana jurusan yang diinginkan. Setelah tahu ke arah jurusan mana yang diinginkan, jangan berhenti sampai di situ teman-teman. Tetap lakukan yang namanya pencarian informasi. Bisa teman-teman cari di internet, atau mungkin langsung menanyakan kepada mereka atau mahasiswa-mahasiswi yang pernah di bidangnya teman-teman, atau yang mungkin sedang menjalankan jurusan yang teman-teman lagi cari informasinya. Contoh, teman-teman memiliki teman-teman memiliki keinginan mencari informasi tentang manajemen. Berarti teman-teman langsung tanyakan aja ke orangnya yang teman-teman kenal. Jika teman-teman tidak memiliki teman yang untuk ditanyakan, teman-teman bisa melakukan pencarian di internet, di YouTube, dan lain sebagainya teman-teman. Karena menurut saya cukup mudah di zaman kita sekarang ini mencari informasi, apalagi terkait dunia perkuliahan. Begitu teman-teman. Banyak cari informasi sebanyak-banyaknya tentang apa yang kita jurusan yang kita inginkan ini teman-teman. Setelah kita mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya, dan saya sarankan tidak hanya dari satu sumber teman-teman, tapi dari beberapa sumber, sehingga kita mengetahui resiko-resiko dari jurusan yang akan kita ambil. Begitu teman-teman. Oke, next kita lanjut ke tips berikutnya, yaitu fokus. Oke teman-teman, fokus. Saya tidak mengatakan teman-teman terfokus satu jurusan, tapi setidaknya teman-teman harus fokus ke bisa dikatakan jurusan yang telah teman-teman tentukan. Setelah teman-teman fokuskan pencariannya, setelah teman-teman fokuskan niatnya, karena saya ingin menyampaikan teman-teman bahwasanya semua jurusan itu memiliki resikonya masing-masing. Sehingga jangan sampai teman-teman akan berhenti di tengah jalan, begitu teman-teman. Sehingga fokuskan pencarian informasinya sebanyak mungkin dan fokuskan niat teman-teman, begitu. Jika teman-teman telah fokuskan niatnya dengan keadaan, kekurangan, dan kelebihan dari jurusan tersebut, maka akan mempermudah teman-teman, akan melancarkan teman-teman setelah masuk ke dunia perkuliahan. Begitu teman-teman. Kita masuk ke tips yang terakhir, yaitu wujudkan. Ini adalah tips yang bisa dikatakan tips dari penutup segalanya teman-teman. Setelah teman-teman mencari kehidupan yang teman-teman inginkan, setelah teman-teman mencari skill yang teman-teman miliki, setelah teman-teman mencari tahu minat dan bakat teman-teman, setelah teman-teman cari atau riset bagaimana jurusannya, bagaimana informasi tentang jurusan tersebut, teman-teman akan masuk ke tahap memfokuskan. Setelah kita fokuskan ke satu tujuan, maka teman-teman sampai ke tahap yang terakhir, wujudkan. Begitu teman-teman. Semoga membantu teman-teman dalam mengambil jurusan perkuliahan. Karena jujur teman-teman, ini sedikit saya cerita dari pengalaman saya di luar dari konteks tips, bahwasanya sebelum saya mengambil jurusan perkuliahan, saya menentukan saya ingin hidup seperti apa. Setelah saya tentukan saya ingin hidup seperti apa, saya cari tahu skill saya sesuai nggak dengan yang saya inginkan ini. Begitu teman-teman. Jika tidak sesuai, setidaknya saya harus mungkin 2 kali lipat. Jika saya tetap ingin mewujudkan impian saya ini, setidaknya saya 2 kali lipat mempelajari skill yang menuju kemari. Setelah itu, saya mencari bakat dan minat saya. Bakat saya apakah benar-benar di situ atau tidak? Begitu teman-teman. Setelah itu, saya melakukan pencarian informasi sebanyak-banyaknya, bahkan bertanya kepada orangnya langsung, teman-teman, yang telah memasuki dunia perkuliahan itu sendiri. Setelah saya cari informasi sebanyak-banyaknya, setelah itu, saya fokuskan teman-teman. Saya fokuskan benar atau tidak dan segala macamnya. Setelah itu barulah saya bisa mengambil keputusan bahwasanya ya benar, ini jurusan yang saya inginkan. Begitu teman-teman. Mungkin teman-teman agak bisa berpikiran bahwasanya tidak semudah yang saya sampaikan. Tapi jika teman-teman bisa menjalankan tips ini, insya Allah akan mempermudah teman-teman dalam melakukan pencarian. Saya doakan teman-teman bisa mendapatkan jurusan yang sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Oh iya, kemarin saya mengatakan bahwasanya saya ingin menyampaikan apa jurusan yang saya ambil, akan saya sampaikan di
next video berikutnya teman-teman. Jadi stay tune. Terima kasih yang telah menonton. Bye. Assalamualaikum.